Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian kita sudah memasuki bulan Juli, dimana mungkin banyak sekali hal-hal yang indah yang bisa kita rasakan bersama. Terlebih untuk tuan rumahnya adalah Cancer. Oke, apakah di bulannya Cancer ini memberikan sebuah dampak khusus terhadap hubungan percintaan atau tidak? Nanti kita coba akan lihat bersama-sama ya sahabat bagian. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Ada hal apa yang terlihat di luar sana kepada kamu? Kita akan lihat bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Seperti apa energi kamu, terutama dari seseorang yang mencintai kamu. Kita tarik untuk energinya. Ini adalah energi yang terlihat ya sahabat kebahagiaan, baik yang dia rasakan ke kamu atau kamu rasakan ke dia. Dan ada apa di bulan Juli ini? Terhubung kepada sahabat kebahagiaan, ada hal apa yang bisa kita lihat bersama-sama? Oke, untuk kartu yang pertama, kartunya adalah sahabat bagian, kartunya adalah Snapdragon. Wow, ada sesuatu hal yang indah yang dia rasakan nih sahabat bagian. Bulan Juli banyak sekali hal-hal yang mungkin berkaitan dalam ranah keindahan perasaan. Ada sebuah pergerakan bahwa diri dia memiliki sebuah gairah yang tertuju kepada diri kamu. Mungkin ini berkaitan dalam ranah hubungan yang memang saling memberikan sebuah timbal balik ya. Dan timbal baliknya di sini positif. Seseorang yang mencintai kamu, koneksi jiwa kamu, siapapun dia, sangat kebahagiaan, dia akan memulai sebuah hubungan jauh lebih romantis lagi, jauh lebih dalam lagi. Mungkin namamu sangat spesial di dalam benaknya dia, sehingga orang ini akan memberikan sebuah afeksi atau kebutuhan cinta yang ini kamu nantikan banget. Ya, mudah-mudahan Juli ini penuh dengan suasana yang membahagiakan ya. Karena kartu pertama kita ini warna bunganya adalah merah muda atau pink, mengindikasi bahwa ini adalah perasaan cinta yang tulus yang hadirnya dari energi perasaannya. Mudah-mudahan hatinya pink ya, hatinya pink. Walaupun mungkin tampangnya serem kayak security, tapi hatinya tetap kayak Hello Kitty ya. Di sini kami melihat bahwa ada suasana-suasana yang mungkin membuat kamu itu akan jauh lebih bisa ngerasain dicintai sih saat kebahagiaan. Karena kami melihat hubungan kamu akan semakin erat secara emosional. Bukan hanya secara fisik saja, tapi ini secara emosional ya. Oke, ada kartu bagus di awal. Lalu untuk energi yang selanjutnya, bunganya adalah Amaryllis. Ini juga sama nih, warnanya merah muda juga. Saat kebahagiaan, Amaryllis ini berbicara tentang sebuah kekuatan. Ya, nama kamu kuat banget di dalam benaknya dia. Seakan-akan kamu tuh hidup di dalam pikirannya. Dan ini mungkin adalah sebuah awal di mana dia akan menciptakan sebuah keintiman, suasana yang nyaman kepada kamu di bulan Juli. Tapi bukan cuma Juli doang sih, mudah-mudahan Kevin berharapnya ini sepanjang hari. Ya, apapun masalahnya ya. Kalau cinta yang sedang bernaung di sini lagi berbunga-bunga, ya kita harus bersyukur dan kita bilang kepada Tuhan kita, Tuhan jaga terus cinta ini agar semakin kuat kita bisa merasakan kebahagiaan bersama. Karena sejatinya kamu sama dia tuh berbagi kebahagiaan, bukan bergantung kebahagiaan ya, tapi berbagi kebahagiaan. Kalau berbagi kebahagiaan artinya kalian belajar untuk bisa lebih bisa menghormati, menghargai
dan juga memahami satu sama lain. Ya biar dikit-dikit nggak marah atau dikit-dikit nggak ngerasa ada sebuah penolakan, belajar untuk bersyukur saja. Karena Kevin melihat di sini nama kamu kuat banget nih. Oke, karena nama kamu kuat di sini, artinya dia selalu memikirkan kamu ya. Dan bunganya adalah Amaryllis, menyimbolkan tentang sebuah kekuatan. Oke, ada kekuatan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, bunganya adalah Iris. Iris ini berkaitan dari komunikasi sahabat bagian. Juli menciptakan sebuah komunikasi yang baik, karena energi kamu tuh lagi kuat banget di dalam benaknya, di dalam pikirannya. Kalau kamu berpikir bahwa apakah dia sepanjang hari memikirkanmu, ya mikirin kamu, tapi nggak sepanjang hari ya. Kalau sepanjang hari mikirin kamu, ya dia nggak bisa kerja dong. Logikanya gitu. Tapi di sini kami merasakan bahwa nama kamu memang begitu dalam di pikirannya. Mungkin ini berkat dari afirmasi kamu. Atau mungkin juga di awal bulan ini kamu memulai afirmasi bahwa aku dicintai, aku dilindungi, aku dikasihi. Aku dicintai, aku dilindungi, aku dikasihi. Aku bahagia, aku bahagia. Aku bersyukur mendapatkan kekasih yang bisa memahamiku. Kita terhubung bersama dalam koneksi cinta yang tak terbatas. Apapun afirmasinya saat bagian, mulailah hal yang positif untuk diri kamu sendiri. Dan kemudian kamu bisa merefleksikan hubungan ini dengan diri dia. Karena Iris ini adalah bunga yang melambangkan tentang komunikasi dan juga intuisi. Ada komunikasi, ada intuisi. Artinya firasat-firasat yang terdalam itu semakin kuat saat bagian. Bukan hanya dia saja, kamu juga punya intuisi yang kuat tentang diri dia. Dan kamu tuh sebenarnya juga tahu sih, kamu paham, kamu gak perlu mencari validasi bahwa orang ini memang memikirkan kamu secara dalam saat bagian. Kalau memikirkan kamu secara dalam, artinya kamu adalah pusat pikiran dia. Baik buruknya itu ada di diri saat kebahagiaan. Dalam artian ini bisa menjadi sebuah pemicu. Kalau kamu hidup di dalam pikirannya, kamu bisa menjadi pemicu. Entah kamu menjadi biang masalah untuk dia, atau kamu menjadi biang kebahagiaan buat diri dia. Tawa, suka, canda, ini tergantung kamu nyikapi dia. Karena kamu lagi hidup di dalam pikirannya, dan itu sangat dalam sekali. Maka lebih baik di awal bulan ini saat bagian afirmasikan hal-hal yang positif. Karena kesalahan itu hadirnya bukan hanya dia-dia terus loh. Kamu juga bisa melakukan sebuah kesalahan terhadap hubungan ini. Makanya di pembacanya Kevin itu gak harus melulu tentang yang salah dia, yang salah dia. Kita lihat, merefleksikan diri kita, apakah kita lebih baik atau tidak, atau lebih egois lagi saat bagian. Karena kami melihat kamu ada di dalam pusat pikiran, sehingga ini akan mempengaruhi segalanya, baik moodnya dan lain sebagainya. Oke, jadi lebih berhati-hati ya saat bagian. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, ini bunga yang cukup menawan saat bagian. Bunganya adalah rose atau bunga mawar. Oke, bunga mawar ini adalah simbol dari cinta, simbol dari romansa, simbol dari pertumbuhan secara personal, atau simbol dari gairah juga saat bagian. Jadi mengindikasi bahwa orang ini memiliki gairah, sisi romantisme kepada kamu. Gairah itu bukan ketertarikan secara seksualitas saja ya saat bagian, tapi gairah itu adalah simbol dari romansa, simbol dari ketertarikan satu sama lain. Dan ini hubungannya adalah tumbuh atau mungkin juga ada sebab pergerakan yang cukup baik. Ada personal growth dari diri dia, dalam artian dia tumbuh menjadi seseorang yang memang memiliki sebuah tujuan terhadap hubungan ini. Kevin lihat sepertinya ini bukan hubungan yang melenceng doang sih saat bagian. Hubungan yang melenceng itu mungkin cinta bersegi-segi atau mungkin juga HTS-an atau apa. Ini benar cinta yang serius sih. Karena dua kartu di depan ini mengindikasi bahwa orang ini memang putih bersih tulus. Dalam artian ini paling banyak yang terbaca adalah hubungan-hubungan yang sama-sama single, bukan cinta bersegi-segi saat bagian atau trapesium atau jejar genjang atau apa, bukan. Ini adalah cinta yang tulus, cinta yang murni. Dalam artian tidak ada segi-seginya. Karena kami melihat energinya di sini adalah kekuatan cinta dia yang tumbuh secara personal ya. Oke, apakah cinta bersegi-segi masuk? Ya, mudah-mudahan masuk ya, mudah-mudahan masuk. Tapi Kevin udah di sini paling besar itu 90% energinya adalah hubungan yang normal ya. Karena kartu pertama, kartu kedua ini simbol dari kemurnian.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, bunganya adalah Chrysanthemum, sahabat kebahagiaan. Wow, kalau kita udah ketemu bunga Chrysanthemum di sini, ini adalah bentuk dari kekuatan di dalam sebuah hubungan ya, sahabat kebahagiaan. Ya, siap-siap hubungan ini memiliki jangka waktu yang cukup lama. Dalam artian hubungan kamu sama dia tuh awet, sahabat kebahagiaan. Siapapun kamu sama dia, hubungannya awet. Karena nama kamu itu memang kuat banget di dalam pikirannya. Dan mudah-mudahan kalian berjodoh di sini ya, sahabat kebahagiaan. Karena Chrysanthemum ini adalah simbol dari hubungan yang awet, hubungan yang terus berjalan. Kalau ada masalah apa, selesaikan secara baik-baik ya. Karena ini beneran cinta loh. Pergerakannya di sini ini beneran cinta. Ini adalah proses cinta. Oke, lalu bunga yang selanjutnya adalah Osmanthus. Sahabat kebahagiaan, Osmanthus ini adalah bentuk dari apresiasi ya. Ini adalah simbol bunga apresiasi. Mengindikasi bahwa orang ini akan lebih mengapresiasikan kamu. Dia lebih menghargai kamu di bulan Juli ini. Kalau dia menghargai kamu, ya ini waktu yang terbaik buat kamu menikmati cinta dengan diri dia. Ini Kevin rasa ya, mungkin ini musim hujan ya, lagi hujan terus. Sehingga banyak sekali perasaan-perasaan yang mendayu-dayu, termasuk dia. Karena dia mendayu-dayu di sini, dia mencoba untuk lebih dekat dan lebih hangat sama kamu. Dan Kevin rasa ini hubungannya akan jauh lebih hangat lagi sih. Tapi kalau lagi hangat-hangatnya, jangan diabaikan ya. Kalau udah dingin baru kerasa. Kayak orang minum kopi lah. Lagi panas dibiarin, lagi hangat dibiarin sibuk sendiri. Tapi udah dingin baru bilang aduh kopiku dingin. Cinta jangan seperti persamaan kopi ya, sahabat bagian. Walaupun pahit tetap dinikmati, jangan. Tapi yang namanya kopi juga meninggalkan sebuah ampas. Cinta itu adalah sesuatu hal yang tumbuh dalam hati kalian. Jika kalian sudah memulai cinta dengan kepolosan, ketulusan, cinta yang putih, cinta yang murni, maka semuanya akan berjalan baik-baik saja tanpa ada sebuah kendala. Sekalipun ada kendala, kalian bisa menyelesaikan lebih bijaksana dan lebih dewasa. Dan Kevin rasa ini adalah hubungan-hubungan yang kuat, yang memiliki sebuah pondasi yang kuat. Karena kita ketemu bunga rose ya, bunga mawar, yang memiliki makna tentang pondasi cinta yang kuat. Kalau berkaitan dari 3 komponen cinta, ke-6 kartu ini mewakili semua. Gairah, keintiman, komitmen ini mewakili semua. Kalau gairah, keintiman, komitmen ini mewakili semua, jadi hubungannya gas, jalan aja sahabat bagian. Gak usah takut, karena nama kamu begitu dalam di pikirannya. Ini kita ketemu bunga Chrysanthemum ya, sahabat bagian, dimana ini adalah bagian dari komitmennya dia. Oke, bagus nih bunga-bunganya. Tapi Kevin harap ada bunga yang lebih berkesan lagi, yaitu bunga bang. Bunga bang ya. Oke, di sini nggak ada bunga bang. Kita lihat untuk energi yang selanjutnya. Untuk sahabat kebahagiaan. Ini Kevin temanya apa ya? Tadi kayaknya Kevin sebut nama ya. Namamu. Oke, ini jadiin tema aja, namamu yang begitu kuat dalam pikirannya. Bulan Juli. Oke, tapi bukan hanya bulan Juli aja ya. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Mudah-mudahan seterusnya ya. Amin. Amin, 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 amin. Oke, siapapun sahabat kebahagiaan, kita akan lihat bersama-sama untuk energi yang luar biasa ini. Jadikan ini sebagai bentuk anugerah cinta yang terbaik antara kamu dengan diri dia, tanpa ada sebuah penyimpangan atau mungkin juga karma buruk. Kartu pertama, kartu kedua adalah simbol dari kesucian, kepolosan di dalam sebuah hubungan, atau ketulusan di dalam sebuah hubungan. Sesuatu hal yang bersih ya, karena warnanya juga bersih, warnanya polos. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, kartunya adalah Four of Swords. Saat bagian kartu pertama ini tarotnya adalah pedang. Kartu pedang itu identik dengan pikiran. Four of Swords itu adalah pikiran yang tenang. Nama kamu menenangkan diri dia. Kalau nama kamu menenangkan diri dia, ya pasti dia bakalan kayak ngerasa bahwa kau adalah tempat untuk dia pulang. Tempat untuk dia pulang artinya adalah tempat ternyaman. Kamu adalah sesuatu hal yang ternyaman dalam benaknya. Oke, gak usah ditakut ada pesaing saat kebahagiaan, karena kamu adalah orang paling nyaman untuk diri dia.
Jadi nggak usah takut ada pesaing. Dan Kevin di sini tidak ada pesaing cinta. Ya, tidak ada pesaing cinta. Simbolnya ini unik loh. Ini simbolnya ada 4 peri. Perinya itu lagi layeh-layeh, lagi istirahat di sebuah dahan pohon di sini. Lalu angin semilir lembut meniup mereka, mengindikasi bahwa hubungan kamu sama dia ini nggak ada goncangan angin badai atau apa, tidak ada pesaing. Hubungannya lembut, hubungannya nyaman karena kamu adalah tempat yang ternyaman untuk dia pulang atau singgah. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, kita ketemu kartu The Hangman. Saat bagian, 2 kartu ini adalah simbol dari sesuatu hal yang tetap, ya, sesuatu hal yang tetap. Hangman itu sifatnya adalah tetap. Hangman itu juga memiliki makna tentang pengorbanan. Saat bagian dia siap berkorban kok untuk kamu, karena orang ini juga serius sama kamu. Kalau di dalam ranah cinta, Hangman itu tentang pengorbanan, sesuatu hal yang tetap. Tapi ingat saat bagian, jangan hanya hubungan ini diam di tempat atau hanya berada di zona nyaman saja. Nanti kamu lupa komitmennya loh. Ya, kalau kamu indah-indah doang kayak gini-gini doang, ingat komitmen. Apa yang kamu kejar dalam hubungan cinta semacam ini? Dan mudah-mudahan kalian juga banyak rezekinya ya. Karena cinta kalau nggak ada modal, nggak ada uang, ya masih kurang. Kita masih butuh duit ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah The Devil. Oke. The Devil ini bukan tentang cinta bersegi-segi saja. Di energi signifikator kita itu adalah cinta yang cukup putih, cinta yang cukup baik. Dan The Devil itu adalah simbol dari ikatan atau simbol dari jodoh juga, atau simbol dari simpul hubungan kamu sama dia. Mudah-mudahan berjodoh ya, karena ini ada ikatan yang kuat sama dia. Dan ikatan yang kuat di sini mungkin adalah benang merah hubungan kamu sama dia. Tapi perlu diingatkan, kamu jangan terlalu lama di zona nyaman. Harus punya tujuan dalam sebuah hubungan ini. Jangan sampai hubungannya kamu sama dia meluangkan sebuah gairah yang besar di awal hubungan tanpa komitmen. Nanti lama-lama cintanya itu mudah sekali bosan atau pudar. Maka dari itu, hubungan yang bergairah di sini, kan di sini ada bunga ros ya. Hubungan yang bergairah di sini ini juga harus diimbangi dengan komitmen yang kuat, biar nggak mudah pudar. Dan The Devil ini adalah sesuatu hal yang mengikat. Kamu sama dia memang sudah terikat nih, sudah terikat. Dan apakah ada benang merah hubungan kamu sama dia? Ini lebih ke jawaban iya. Kalian bisa lihat ya, ada sosok Devil di sini. Dia sedang mengikat 2 orang perempuan. Sedang mengikat di sini. Yang diikat itu apa sih? Yang diikat ini adalah energi kalian sama si Devil ini. Devil ini juga simbol dari gairah, simbol dari zona yang membuat kalian tuh bisa saling tercandukan satu sama lain. Terlebih dia ini dopaminnya tuh lagi naik banget tentang kamu. Hormon kebahagiaannya itu lagi naik banget sama kamu, sehingga dia bisa kecanduan kamu. Makanya segala bentuk sikap kamu, perilaku kamu harus lebih berhati-hati dan dikontrol. Agar apa? Agar dia yang kecanduan kamu ketika mendapatkan sebuah penolakan, dia nggak marah, dia nggak ngereok, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Oke, ini mungkin sebagai peringatan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, angkanya 44 semua loh sama bagian nih. Ini 4, ini stagnan, ini 4 juga. Four of Swords sama Four of Pentacle, angkanya adalah 44. Apa sih makna 44 sama bagian? Kita cek ya. Angka 44 sebagai angel number kamu sama dia ya, di Four of Pentacle. 44 memiliki makna tentang sebuah stabilitas. Jadi hubungannya stabil ya. Hubungannya stabil, mudah-mudahan tetap seimbang, sehidup semati sama dia. Dan benang merahnya adalah jodoh sama dia ya. Oke. Lalu perlindungan ilahi. Nah, tadi Kevin bilang afirmasinya, aku dilindungi ya, aku dilindungi. Ini mungkin adalah sebuah kode agar hubungan kamu sama dia selalu dilindungi, sehingga dia selalu memikirkan kamu dan kamu adalah orang yang sangat berarti, sangat dalam di dalam benaknya dia, sehingga tidak ada pesaing. Stabilitas, perlindungan, semuanya akan baik-baik saja. Nah, ingat, hubungan ini akan baik-baik saja. Percayalah pada kerja kerasmu. Percayalah pada kerja kerasmu dalam menjaga hubungan ini dan pertumbuhan cinta ini. Malaikat penjagamu mendukung dan melindungimu di setiap langkah. Karena ini adalah cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta yang polos, cinta yang bersih. Sehingga apapun yang kamu kerjakan dalam hubungan ini pasti akan berjalan baik-baik saja ya, sobat bagian.
Oke, ini adalah cinta yang cukup indah dan mudah-mudahan berjodoh, dan mudah-mudahan ada sebuah pernikahan antara kamu dan diri dia. Karena Kevin melihat di energi signifikator di atas, ini cinta berseginya itu persentasinya dikit banget ya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, ada kartu The Star. Ada pencapaian sih dalam hubungan ini, dan selamat untuk saat bagian untuk kalian yang ngejalin hubungan yang serius sama dia. Kalian lagi membahas komitmen, terutama di bulan Juli ini. Insya Allah ada pernikahan, ada tujuan, ada pencapaian. Selamat untuk kalian yang membahas tentang komitmen antara kamu sama dia. Entah itu membahas tentang rencana pernikahan, atau membahas tentang tunangan, atau kedepannya gimana-gimana. Ini tercapai saat kebahagiaan. Tercapai, karena di sini berjodoh. The Devil itu juga memiliki makna tentang jodoh loh. Karena ada ikatan. Kata kunci dari jodoh, The Devil itu ikatan, atau terikat, atau mengikat, atau kemelekatan. Tergantung konotasi dari energi kartu-kartu pendukung lainnya. Itu cara membaca kartu tarot ya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, itu kan bener kan, Kevin tadi bilang ini ada pernikahan loh. Kalau membahas komitmen, ini kamu bisa nikah sama dia. Ini kartunya Hierophant. Hierophant di dalam kartu tarot itu artinya juga janji, pernikahan, atau sesuatu hal yang resmi, atau sesuatu hal yang suci. Hierophant identik sekali dengan sesuatu yang sifatnya adalah resmi. Hierophant itu adalah simbol dari pemuka agama ya, soal bagian. Jadi ikatan kamu sama dia memang resmi. Ada penyatuan dari pemuka agama, atau mungkin juga ini adalah simbol dari pernikahan kamu dengan orang yang selama ini ngejalin hubungan spesial dengan kamu. Karena dia serius, dan nama kamu memang memiliki makna yang dalam buat diri dia. Dia punya rencana. Dia akan siap berkomitmen kepada saat bagian. Dan selamat untuk kalian. Ini Kevin mengucapkan selamat dari hati yang terdalam buat kalian yang bulan ini, bulan Juli, membahas tentang sebuah komitmen, atau mungkin juga membahas tentang sebuah pernikahan, atau apapun itu juga. Karena di sini ada indikasi menikah. Dan ini kartunya Hierophant loh. Hierophant itu bukanlah sebuah kartu sembarangan, karena di dalam pembahasan kartu Hierophant itu berkaitan dengan sesuatu hal yang tinggi, sesuatu hal yang sifatnya adalah resmi, tinggi, atau mungkin juga berkah juga. Ini adalah kartu yang positif untuk hubungan-hubungan percintaan. Oke. Wow, luar biasa. Ini jarang loh Kevin ngereading ketemunya energinya kayak gini. Ini jarang banget temuin energi semacam ini. Oke, kita lanjut ya. Apakah Kevin harus pakai kartu bunga-bunga, gambar yang bunga-bunga, biar energinya ketarik bagus? Tapi nggak mesti juga ya, kartu yang gambarnya serem juga banyak juga pembacanya jadi bagus. Kita ikutin aja energi dari semesta. Ada energi apa yang terhubung lagi dengan kau dan dia? Kevin ambil 3 kartu dulu. Nanti kita lihat kata hati. Oke, The High Priestess. Saat bagian pasangannya Hierophant itu High Priestess loh. Kalian bisa baca ya. Ini kartunya The High Priestess sama Hierophant. Pendeta tinggi wanita sama pendeta laki-laki di sini. Indikasi ini adalah cinta yang memang sudah ditakdirkan sama Tuhan dan memang ada benang merahnya. Wow, terima kasih, kartunya ini bagus banget. Dan mudah-mudahan ini menjadi warna baru buat saat bagian untuk terus termotivasi di dalam sebuah hubungan ya, antara kau dan juga diri dia. Ini kartu pasangan langsung keluar, Hierophant sama The High Priestess. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Wands. Oke, lalu di sini ada kartu Knight of Swords. Satu bagian Knight of Swords itu adalah simbol dari pergerakan yang sifatnya adalah pemikiran. Elemennya adalah udara. Udara itu identik dengan pemikiran atau sesuatu hal yang memang sudah dipikir matang-matang dan energinya bergerak mengarah cepat ke kamu. Lalu di sini ada kartu King of Wands. Artinya seseorang yang memang sedang berkuasa, sudah meyakinkan tekad dan hatinya bahwa apapun yang terjadi dalam hubungan ini, kita akan menyatu bersama. Gila sih, ini bacaan yang cukup bagus, terutama di awal bulan ini.
Bahkan kayaknya dari bulan Juni dan sampai dengan Juli, ini menurut Kevin bacaan yang paling bagus sih. Terutama untuk kalian yang ngejalin sebuah hubungan-hubungan yang cukup positif ya. Hubungan yang cukup positif. Oke, kita tembusin kata hatinya. Ada hal apa yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Ini bener jadi mesem-mesem sendiri deh. Wow, siapapun kamu sahabat kebahagiaan, jika ini adalah energi kamu yang terbaik buat kalian ya, bersama diri dia. Belajar untuk dewasa, belajar untuk saling memahami satu sama lain. Tak usah berkecil hati ketika kamu di sini mengikuti langkah kamu, percaya pada kerja kerasmu, percaya pada hubungan ini, maka malaikat penjagamu akan mendukung dan melindungi kamu di setiap langkah. Amin. Dalam kata hatinya dia, aku sedang mempelajari koneksi spiritual ini kepadamu. Oke. Hierophant sama High Priest. The High Priestess ini koneksi secara spiritual. Jadi memang terhubung. Apakah berjodoh? Iya. Karena dia sedang mempelajari kamu, mempelajari banyak hal, mempelajari tentang sisi spiritual, bukan cinta penuh gairah saja, tapi ada esensi lain yang memang sedang kalian pelajari bersama di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tidak pernah mencintai seseorang seperti aku mencintaimu. Itu kan gak ada pesaing sama kebahagiaan. Dia gak bisa cinta ke lain hati, cuma kamu seorang. Jadi kayak lirik lagunya Vina Panduwinata apa enggak ya? Aku tidak pernah mencintai seseorang seperti aku mencintaimu. Gak ada yang lain, kamu ya. Lalu selanjutnya, alam semesta berjuang agar jiwa kita untuk bersama. Semesta aja lagi berjuang agar kalian tuh bersama. Maka di sini jangan menyerah ya. Apapun yang terjadi di sini, ketika kamu udah yakin dan percaya pada kerja keras kamu, maka semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Tinggal gimana saat bagian berpikir lebih kritis lagi, berpikir lebih dewasa lagi tentang hubungan ini. Oke. Lalu kata hati yang selanjutnya, harus aku selesaikan pekerjaan ini, setelahnya aku akan kembali kepadamu. Serius kan sama kamu? Kalau dia lagi sibuk atau apa, iya dia bukan pengangguran ya. Kamu gak usah ngereok, gak usah gimana-gimana. Kalau dia gak hubungin kamu, gak ada pesaing ya, gak ada pesaing, gak usah overthinking. Dia sibuk kerja, rutinitas. Kenapa? Mungkin dia lagi memikirkan tentang modal untuk nikah. Karena hubungan ini kalau gak ada duitnya, cinta itu harus ada duit loh, harus ada modal. Bullshit sama orang bilang uang bukan segalanya. Uang itu pelengkap sahabat bagian. Cinta gak ada uang, nggak akan terasa, karena uang itu adalah pelengkap. Ya, di sini Kevin lihat secara realita, dia memikirkan uang juga, memikirkan modal juga. Nikah itu pakai duit loh. Dan di sini dia lagi bekerja buat kamu, buat kita. Siapapun dia, entah dia laki-laki, entah dia perempuan, dia lagi mempersiapkan tentang modal. Dan dia akan hubungin kamu setelah semuanya selesai, termasuk pekerjaannya. Oke, jadi gak usah ngereok ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku jatuh cinta saat aku melihatmu. Oke, cinta dari mata turun ke hati. Ini Kevin ngerasain ya, bukan hanya cinta secara fisik saja sih, tapi memang kamu adalah kriteria bagi diri dia. Dan nama kamu memang sangat dalam banget di dalam benaknya dia. Ini orang beneran jatuh cinta sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku mencintaimu hari ini, besok, dan seterusnya. Aku hanya bodoh karena tak mengakuinya lebih awal. Oke. Di sini dia akan lebih romantis lagi sama kamu. Di sini akan lebih romantis lagi sama kamu karena dia ngerasa bahwa hari ini mencintai kamu, besok dia mencintai kamu, dan seterusnya mencintai kamu. Maka dari itu tetap jaga hubungan ini dengan komitmen yang kuat ya, sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku mencoba menjadi seseorang yang dapat kamu percayai. Itu kan soal kebahagiaan. Ada hal yang indah buat kamu di sini, karena dia mencoba belajar agar kamu percaya sama diri dia. Jadi kamu juga harus memahami dia. Kalau dia nggak bisa dihubungi atau dia slow respon, ingat dia lagi menyelesaikan sesuatu pekerjaan di sini, karena dia berusaha agar menjadi seseorang yang bisa kamu percayai. Ya kamu juga harus percaya tentang apa yang dia lakukan. Karena pembacaan ini adalah positive energy. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ini energinya bukan buat saya dan realitanya tidak seperti itu, oke, belajar seperti ini, energinya belajar seperti ini. Dan mudah-mudahan ini keserap untuk kalian yang mungkin hubungannya lagi kacau balau.
keserap menjadi hal yang positif. Karena Kevin harap bacaannya Kevin yang bagus, bukan cuma bacaan tarot doang, tapi ini adalah energi dari semesta, dimana ini bisa kita refleksikan, kita bisa masukkan ke dalam realita kehidupan kita. Karena Kevin di sini bukan cuma baca doang, kita sedang bermain energi. Oke, untuk energi yang selanjutnya, tidak peduli siapa aku dengan pikiranku. Ini selalu membawaku ingin kembali padamu. Tuh kan, tepat dengan temanya Kevin, namamu yang begitu kuat dalam pikirannya dia. Dia mau pusing kek, dia mau ngurusin apa kek, mau ada masalah apa kek, kamu penawar hatinya, kamu yang paling dalam. Sehingga dia nggak peduli dia mau mikirin apa, nggak peduli. Aku di sini melakukan segala sesuatunya untuk kamu. Ini energinya dia. Wow, defense-nya maskulin banget nih energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tidak menyangka akan jatuh cinta padamu secepat ini. Dia nggak kerasa loh bisa deket sama kamu sampai dengan saat ini. Kayak ada sesuatu yang mendekatkan kalian, kayak ada deja vu. Apakah ini adalah bagian dari past life kamu? Dulu kamu sempat bersama atau mungkin juga tidak bersama, dan kemudian di kehidupan saat ini disatukan bersama. Sehingga dia kayak ngerasa, kok kayaknya aku kenal kamu ya, kenal udah lama banget, dan secepat ini kita bisa ngejalin sebuah hubungan. Lebih cepat lebih baik dong. Jadi hubungan kamu sama dia nggak cuma pacaran terus, tapi ada komitmen yang dibahas dan kemudian nikah di sini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kau sangat berarti bagiku dan aku siap menerima segala keputusanmu. Dia terbuka kepada kamu dan siap menerima segala keputusanmu. Entah menerima atau tidak, orang ini siap menerima segala bentuk keputusan dari saat bagian. Kalau ada yang serius, ya, jangan disia-siakan. Itu pesan Kevin ya. Kalau ada yang serius, jangan disia-siakan. Jangan berharap kepada sesuatu hal yang kosong, yang tak nyata. Lebih baik berharap kepada yang lebih serius lagi. Kita hidup di dunia penuh tipu-tipu, tapi kita sejatinya hidup di dunia yang realita. Jadi kalau ada yang serius, kenapa nggak diambil? Daripada memfantasikan atau membayangkan atau mengandekan sesuatu yang tak pasti, lebih baik kita ke hal yang serius saja. Oke. Untuk zodiaknya, ada zodiak apa yang muncul? Yang pertama di sini adalah Leo. Fix Leo sih udah, kalau udah energi yang kayak gini, dia pasti bakalan serius ya. Apalagi Leo elemennya api. Kalau energinya kayak gini, udah pasti serius. Lalu selanjutnya di sini Pisces, oke, Taurus. Lalu ada Virgo, lalu di sini adalah Cancer, selanjutnya adalah Capricorn, ada Gemini juga di sini, ada Aries, ada Scorpio, dan yang terakhir di sini adalah Aquarius. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama ini juga sama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kalau namanya nggak muncul, inisialnya nggak muncul, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Oke. Yang pertama ada huruf B, lalu di sini ada huruf T, ada huruf E, ada huruf C, ada huruf Q, ada huruf S, ada huruf L, ada huruf V, ada huruf K, ada huruf A, ada huruf N, ada huruf P, ada huruf Y. Selanjutnya ada huruf D, ada huruf F, ada huruf X, lalu di sini ada huruf M, ada huruf H, ada huruf G, ada huruf W, dan yang terakhir di sini adalah huruf R. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Kevin optimis banget, energinya luar biasa banget. Selamat, ini adalah berkah dari semesta bahwa namamu yang begitu kuat dan begitu dalam pemikirannya. Mudah-mudahan selalu stabil ya. Dan mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mau personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.